Lalu agenda kelima adalah soal kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Kita berencana untuk menambah produsen komponen BPO, bahan baku obat yang berasal dari industri dalam negeri, karena saat ini kita masih bergantung pada impor. Jadi kenyataannya ini 90% bahan baku farmasi dan alat kesehatan masih bergantung pada impor, dan kebanyakan bahan bakunya diimpor dari luar negara, dari Tiongkok dan India. Yang kedua adalah menargetkan penurunan bahan baku obat yang diimpor turun 20% per tahun. Jadi harapannya setelah kita jalankan ini 5 tahun, kita akan bisa menggantikan bahan baku obat impor menjadi bahan baku obat selama itu bisa kita segerakan di siang dan dan agenda ke-6 adalah pengendalian penyakit dan ketahanan kesehatan. Ini belajar dari pengalaman kita menghadapi pandemi COVID. Pada waktu itu, kalau kami di Jakarta saling belajar dengan wali kota dan gubernur negara-negara yang sudah mengalami COVID lebih dahulu, dengan wali kota Seoul, wali kota Teheran, wali kota Milan, wali kota negara-negara yang pada waktu itu kenal lebih dulu dari kita. Dan pembelajaran dari wali kota itu membuat kami di Jakarta mendapatkan bekal bagaimana respon ketika COVID sudah mulai jalan. Nah, keterbukaan ini membuat kita semua sadar bahwa kita harus segera melakukan penguatan sistem surveillance nasional dengan melalui data dan sistem informasi yang terintegrasi. Yang kedua, kita harus meningkatkan kapasitas dan kualitas laboratorium kita. Yang ketiga, kita harus melakukan pengayaan respon pandemi bagi nakes dan kader lapangan. Ini kaitannya dengan tracing dan treatment. Jadi pelajaran penting dari pandemi kemarin harus segera menjadi kebijakan antisipasi peristiwa ini berulang. Nah, dengan itu semua, Bapak sekalian, kami berharap sekali kerja bersama dengan Bapak Ibu di asosiasi bisa kita tingkatkan. Saya ingin sampaikan terima kasih pada semua yang terlibat di organisasi profesi dan asosiasi yang hari ini bergabung kompak, karena telah menjadi mitra selama ini dalam menyusun, dalam mengambil kebijakan yang punya dampak yang besar bagi masyarakat. Apalagi saya ingat di masa-masa awal krisis, kami undang ahli kesehatan, masyarakat, menjelaskan, memaparkan, dan itu yang kemudian menjadi pedoman dalam kami bertindak. Karena itu kami ke depan berharap untuk bisa terus berkolaborasi, berjalan seiring, termasuk dalam review hal-hal apa saja yang harus kita lakukan perubahan. Dan kita menyadari bahwa bangsa ini bersyukur